Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembagian suku banyak dengan cara Bagan-Horner. Nah, di dua video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang pembagian suku banyak dengan cara bersusun ke bawah dan dengan operasi aljabar. Sekarang kita akan lihat dengan cara Horner. Bagaimana caranya? Mari kita belajar bersama. Di pembagian suku banyak atau polinomial dengan cara Bagan-Horner, kita akan melihat tiga bentuk pembagi. Yang pertama, bentuk pembagi X dikurang H. Nah, kalau kita melihat bentuk pembagi X dikurang H seperti ini, maka kita akan mengambil nilai X-nya. Kita akan ambil nilai X ini dari negatif. Kita lihat dari X dikurang H ini adalah negatif H dibagi dengan 1. Maka nanti kita akan ambil nilai X-nya itu adalah untuk H. Oke, kita langsung lihat contoh ya. Tentukan hasil dan sisa pembagian 2x pangkat 3 ditambah 4x dikurang 5 dengan x dikurang 3. Caranya, kita artinya ini akan menentukan hx dan sx tapi dengan cara Bagan-Horner. Di video saya sebelumnya kita sudah pernah menentukan nilai suku banyak dengan cara bagan ya atau skema. Nah, kita buat terlebih dahulu skema atau bagannya. Kita buat seperti ini. Lalu kita susun koefisien dari suku banyak. Dalam hal ini suku banyaknya adalah 2x pangkat 3 tambah 4x dikurang 5 di bagan ini. Kita susun koefisiennya mulai dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah. Oke, kita mulai dari koefisien x pangkat 3. Dalam hal ini adalah 2. Kemudian kita lihat koefisien setelah x pangkat 3 adalah x pangkat 2. Nah, di contoh ini x pangkat 2-nya tidak ada. Artinya koefisiennya adalah 0. Berikutnya setelah koefisien x pangkat 2 adalah x pangkat 1. Kita lihat di sini ada 4. Kita tuliskan 4. Lalu koefisien x pangkat 0 atau konstanta di sini adalah negatif 5. Nah, ini adalah koefisien dari suku banyaknya. Dalam hal ini adalah px ya. Berikutnya kita tuliskan nilai pembagi dalam hal ini, pembaginya adalah X dikurang 3. Berarti kita akan dapat di sini, dia dapat dari negatif 3 per 1. Dalam hal ini kita akan tuliskan di sini adalah 3 nilainya. Berikutnya, di sini kita letakkan bintang ya, ini nanti akan kita tentukan hasil jumlahnya. Kita turunkan 2 karena tidak ada dijumlahkan, kemudian 2 ini kita kali dengan 3, kita letakkan hasilnya di sini. 2 kali 3, 6. Kemudian 0 tambah 6 kita jumlahkan 6. Berikutnya kita kalikan lagi. 6 kita kalikan kembali dengan 3. 6 kali 3 kita letakkan hasilnya di sini, 18. Kemudian kita jumlahkan 4 tambah 18 hasilnya adalah 22. Berikutnya kita kalikan kembali 22 dengan 3. 22 dikali 3 hasilnya adalah 66. Kemudian kita jumlahkan negatif 5 tambah 66 hasilnya adalah 61. Maka inilah yang disebut dengan sisa pembagian atau SX. Kemudian untuk menentukan hasil atau HX, ini kita ingat kalau suku banyak pangkat 3 sementara pembaginya pangkat 1, maka hasilnya adalah derajat suku banyak dikurang dengan derajat pembagi. Berarti 3 dikurang 1 adalah 2. Maka inilah koefisien untuk hasilnya. Kita mulai dari 2 ini, koefisien dari X pangkat 2. Mari kita ganti dulu ya warnanya ya. Ini berarti 2x pangkat 2 ditambah dengan 6x ditambah dengan 22. Nah, inilah hasil dan sisa yang kita peroleh dari pembagian suku banyak untuk contoh ini. Kedua, pembagi bentuk AX dikurang B. Nah, kalau kita melihat bentuk pembagi AX dikurang B seperti ini, maka kita bisa menentukan X sama dengan H-nya, yaitu negatif dari negatif B per A. Atau sama dengan jadinya B per A. Nah, kemudian hasil baginya ini akan sama dengan HX dibagi dengan A, di mana HX itu adalah hasil pembagian suku banyaknya dengan cara Horner, kemudian A itu adalah koefisien X dari pembaginya.
Kemudian sisa yang kita dapat adalah nilai P untuk X sama dengan B per A. Oke, kita lihat contoh. Tentukan hasil dan sisa dari pembagian suku banyak 4X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat dikurang 6X dikurang 5 oleh 2X dikurang 3. Nah, pertama kita buatkan bagan atau skemanya. Kemudian kita susun koefisien dari suku banyaknya mulai dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah. Dalam hal ini kita lihat dulu koefisien untuk X pangkat 3 yaitu 4. Kita letakkan di sini 4. Kemudian koefisien dari X pangkat 2 yaitu 6. Kemudian koefisien dari X pangkat 1 yaitu adalah negatif 6. Kemudian konstanta atau koefisien dari X pangkat 0 yaitu negatif 5. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini pembaginya ada 2X dikurang 3. Maka kita akan dapatkan nilainya adalah negatif dari negatif 3 dibagi dengan 2. Negatif 3 dibagi dengan 2. Atau ini akan menjadi, kita tulis di sini adalah 3/2. Nah, berikutnya di sini kita bikin bintang ya. Ini kita akan jumlahkan. Pertama kita jumlahkan, ini 4. Kemudian 4 kita kalikan dengan 3/2, kita letakkan hasilnya di sini. 4 kali 3/2, 4 bagi 2, 2 kali 3, 6. Maka kita tuliskan di sini 6. Kemudian kita jumlahkan, 6 tambah 6, 12. Berikutnya 12 kita kalikan dengan 3/2. 12 bagi 2, 6. 6 kali 3, 18. Kita jumlahkan di sini. Kemudian negatif 6 tambah 18 hasilnya adalah 12. Kita kalikan kembali 12 dengan 3/2. Hasilnya 12 bagi 2, 6. 6 kali 3 masih 18 ya. Nah, terakhir kita jumlahkan negatif 5 tambah 18 hasilnya adalah 13. 13 inilah yang menjadi sisa dari pembagian suku banyak ini. Sisa atau X, SX. Oke, kita lihat hasil. Hasil bagi sama dengan, kita lihat di sini ya, hasil bagi itu sama dengan HX kita bagi dengan A. HX dibagi dengan A. Nah, kalau kita lihat HX di sini ketika kita lihat suku banyaknya itu adalah pangkat 3 sementara pembaginya pangkat 1, maka kita tahu bahwa HX yang kita dapat pasti derajat 3 dikurang 1. Derajat suku banyak dikurang dengan derajat pembagi. Berarti dalam hal ini HX yang didapat 4 ini adalah koefisien untuk X pangkat 2. Kemudian 12 ini adalah koefisien dari X, sementara 12 di sini adalah konstanta. Kemudian kita bagi dengan A. A itu adalah bentuk dari AX dikurang B. Dalam hal ini kita lihat AX dikurang B-nya adalah 2X dikurang 3. Berarti A-nya bernilai 2. Maka kita tulis di sini 2. Maka kita dapat hasil baginya, tinggal kita bagi 4X kuadrat ditambah 12X tambah 12 bagi 2. Hasilnya adalah 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 6. Nah, terakhir kita lihat tadi sisa atau sama dengan SX dalam hal ini adalah 13. Nah, inilah hasil dan sisa yang kita dapat dari contoh yang kedua ketika pembaginya bentuk AX dikurang B. Ketiga, kita lihat pembagi bentuk kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Nah, kalau kita melihat ada pembagi dalam bentuk kuadrat seperti ini, kita hanya bisa menggunakan cara Horner jika bentuk pembaginya yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C itu dapat difaktorkan. Jika tidak bisa difaktorkan, ya kita gunakan cara lain, ada cara bersusun ke bawah atau dengan cara operasi aljabar. Nah, kalau kita lihat ada bentuk pembagi seperti ini, maka hasil baginya sama dengan tadi bentuk pembagi AX dikurang B ya, maka hasil pembaginya sama dengan HX dibagi A. Dan sisanya atau XX, rumusnya adalah S2 dikali X dikurang H1 ditambah S1, di mana S2 ini adalah sisa kedua, S1 ini adalah sisa pertama, sementara H1 ini adalah pembagi pertama yang kita tentukan. Kita lihat contoh, tentukan hasil dan sisa dari pembagian suku banyak X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 2 tambah 2X dikurang 1 oleh X kuadrat dikurang X dikurang 2. Nah, pertama kita lihat apakah pembaginya ini bisa difaktorkan. Kita lihat pembaginya dalam hal ini yaitu adalah X kuadrat dikurang X dikurang 2. Nah, ini harus bisa difaktorkan baru kita bisa menggunakan cara Horner. Kalau kita lihat ini pemfaktorannya adalah X dikurang 2 dikali
X tambah 1. Maka kita bisa dapat ini ada dua nilai H. H yang pertama adalah 2 dan H yang berikutnya adalah min 1. Nah, kita bebas memilih siapa sebagai H1 dan H2. Bisa aja kita menentukan H1-nya adalah 2, H2-nya min 1 atau sebaliknya. Nah, ini saya pilih H1-nya adalah 2. Saya ambil yang positif yang sebagai H1. Kemudian H2-nya adalah negatif 1. Berikutnya kita buatkan bagan Hornernya. Kita susun suku banyaknya ini mulai dari pangkat tertinggi sampai pangkat terendah, dari pangkat 4 sampai pangkat 0. Kita lihat ya, koefisien dari X pangkat 4 di sini ada 1, maka kita tuliskan di sini koefisien 1. Kemudian koefisien dari X pangkat 3 tidak ada di suku banyak ini, berarti koefisiennya 0. Kemudian koefisien dari X pangkat 2, kita lihat di sini ada negatif 3. Kemudian koefisien dari X ini ada 2, kemudian konstanta negatif 1. Nah, berikutnya kita lihat tadi kita menentukan H1-nya itu adalah 2. Maka kita letakkan 2 di sini. Nah, ini kita berikan tanda bintang, kita akan jumlahkan langsung. Kita lihat 1 jumlahnya, kemudian 1 kita kalikan dengan 2, kita letakkan hasilnya di sini. 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Hasilnya adalah 2. Kemudian kita jumlahkan 0 tambah 2 hasilnya 2. Berikutnya 2 kita kalikan kembali dengan 2. Hasilnya kita letakkan sini. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Kita jumlahkan negatif 3 tambah 4 hasilnya adalah 1. Berikutnya 1 kita kalikan kembali dengan 2. Kita letakkan di sini. 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Hasilnya adalah 2. Kemudian kita jumlahkan 2 tambah 2 4. Berikutnya kita kalikan kembali. 4 dikali 2 kita letakkan di sini hasilnya. Hasilnya adalah 8. Nah, kita jumlahkan. Negatif 1 tambah 8 hasilnya adalah 7. Nah, 7 di sini ini sebagai sisa pertama. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, kita lanjutkan lagi. Bagan Hornernya kita lanjutkan. Berikutnya, kita lihat tadi kita memilih pembagi yang kedua itu adalah negatif 1. Maka kita letakkan di sini negatif 1. Ini kita buat tanda bintang kembali. Kita akan jumlahkan, tapi hanya sampai sebelum sisa yang pertama tadi. Oke, kita jumlahkan. Ini 1. Berikutnya 1 kita kali dengan negatif 1. Kita letakkan di sini. 1 kali negatif 1 hasilnya adalah negatif 1. Kemudian kita jumlahkan 2 tambah negatif 1 hasilnya adalah 1. Berikutnya 1 ini kita kalikan kembali dengan negatif 1. Hasilnya kita letakkan di sini. 1 kali negatif 1 hasilnya negatif 1. Kemudian kita jumlahkan 1 ditambah negatif 1 hasilnya adalah 0. Berikutnya 0 kita kalikan dengan negatif 1. Kita letakkan di sini. 0 kali negatif 1 hasilnya adalah 0. Kemudian kita jumlahkan 4 tambah 0 hasilnya adalah 4. Nah, 4 di sini ini adalah sisa yang kedua. Oke, sekarang kita tinggal tentukan hasil dan sisa. Dari sini kita dapat bahwa hasil pembagian suku banyak ini, hasil baginya, tadi kita tahu rumusnya adalah HX dibagi dengan A. Dalam hal ini kita lihat HX, kita tentukan derajatnya. Kalau suku banyaknya itu pangkat 4, lalu pembaginya pangkat 2, maka kita tahu hasil baginya ini akan berderajat derajat suku banyak dikurang dengan derajat pembagi. Dalam hal ini 4 dikurang 2, maka HX-nya ini akan berderajat 2. Oke, sekarang kita sudah tahu berderajat 2, maka kita tinggal tulis. Artinya 1 ini adalah koefisien dari X pangkat 2, kemudian 1 yang ini adalah koefisien dari X, 0 ini adalah konstanta, tidak usah saya tulis ya. Sementara A itu adalah koefisien dari pembaginya dalam bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C. Dalam hal ini kita lihat A-nya di sini adalah 1. Oke, berarti di sini kita tinggal tulis ditambah dengan A-nya adalah 1. Maka kita dapat hasilnya ya tetap X kuadrat tambah X. Sementara sisa atau SX rumusnya adalah S2 dikali X dikurang H1 ditambah dengan S1. Dalam hal ini kita tinggal lihat S2, S2-nya adalah 4, kita letakkan 4. Kemudian X dikurang H1 yang kita pilih tadi adalah 2, maka kita letakkan di sini 2. Ditambah dengan sisa pertamanya adalah 7. Kita tinggal selesaikan. 4 dikali X, 4X, 4 dikali negatif 2 adalah negatif 8 ditambah 7. Maka dari sini kita dapat simpulkan bahwa SX-nya adalah 4X dikurang 1. Nah, inilah hasil dan sisa yang kita dapat
dari contoh yang kedua ini, di mana contoh kedua ini bentuk pembaginya adalah bentuk kuadrat, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c. Demikianlah penjelasan saya tentang pembagian suku banyak dengan cara Bagan-Horner. Kalian bisa membandingkan penjelasan saya ini dengan dua video saya sebelumnya, yaitu pembagian suku banyak dengan cara bersusun ke bawah dan dengan cara operasi aljabar. Mana yang paling efektif? Tapi tentunya kalian harus menguasai ketiga cara ini. Semoga apa yang saya jelaskan ini dapat dimengerti dan dapat menambah pengetahuan kita tentang cara-cara pembagian di dalam suku banyak. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar dan jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Terima kasih ya.